warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang berjudul manajemen utang. Yang pertama yaitu definisi utang. Utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal, seperti pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi, dan sejenisnya. Utang adalah transfer pendapatan yang mendatang untuk meningkatkan konsumsi masa sekarang. Secara umum, utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama current liabilities atau short term liabilities, jangka pendek atau utang lancar. Yang kedua yaitu non current liabilities atau long term liabilities (utang jangka pendek). Selanjutnya itu ada tujuan manajemen utang. Dibagi menjadi dua, yaitu dapat memanfaatkan utang agar tidak membuat Anda mengalami kebangkrutan, atau pemanfaatan utang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya ada strategi manajemen utang. Ada berbagai strategi manajemen utang, tergantung pada jenis dan jumlah utang yang dimiliki. Yang pertama, konsolidasi utang. Ini melibatkan penggabungan beberapa utang menjadi satu pembayaran, biasanya dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara seperti ini dapat menyederhanakan proses pelunasan dan mengurangi jumlah bunga yang dibayar dari waktu ke waktu. Yang kedua, penyelesaian utang debt settlement, sebuah proses negosiasi dengan kreditur untuk menyelesaikan utang kurang dari jumlah penuh yang terutang. Strategi ini cukup berisiko karena dapat merusak skor kredit seseorang dan tidak selalu menghasilkan negosiasi yang berhasil. Yang ketiga, bola salju. Strategi ini terpopuler dengan manajemen utang yang melibatkan pelunasan utang dan urutan saldo terkecil hingga terbesar. Yang keempat, debit avalanche. Teknik pelunasan utang yang berfokus pada urutan tingkat bunga tertinggi hingga terendah. Yang kelima, penganggaran dan pengurangan utang. Ini dilakukan dengan membuat anggaran dan memotong berbagai pengeluaran yang tidak perlu sehingga individu dapat melunasi utang lebih cepat. Selanjutnya ada aturan main dalam berhutang. Yang pertama, perhatikan rasio utang dengan penghasilan. Yang kedua, perhatikan rasio total utang terhadap total aset. Yang selanjutnya, perhatikan rasio penghasilan bersih dengan pembayaran hutang. Perspektif terhadap keputusan pengambilan dan penambahan utang. Yang A, perspektif manajemen perusahaan. Utang dilihat sebagai dana alternate yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang B, perspektif para pemegang saham. Utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena yang pertama, bunga atas sebagai dasar utang jumlah tetap, dan jika bunga kurang dari pengambilan atas aset operasi bersih, selisih tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Yang kedua,
Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Selanjutnya ada current liabilities atau short term liabilities. Utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan yang bersifat mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Umumnya dikembalikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang gaji lembur, utang zakat, beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya, non-current liabilities atau long-term liabilities. Utang jarak panjang dipakai untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah, gedung, dan sebagainya. Adapun yang termasuk utang jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, utang perbankan yang berkategori panjang, dan sebagainya. Utang dan nilai perusahaan. Keputusan berutang merupakan salah satu solusi mempercepat aktivitas produksi dan juga mempertahankan posisi perusahaan untuk terus bisa beroperasi. Selanjutnya, utang yang terus tumbuh tanpa pengendalian hanya akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan. Tips manajemen utang yang efektif. Yang pertama, buat anggaran. Yang kedua, prioritaskan utang. Yang ketiga, pertimbangkan konsolidasi utang. Yang keempat, bernegosiasi dengan kreditur. Yang kelima, pertimbangkan program debit manajemen, hindari utang baru. Yang ketujuh, tetap teratur. Yang kedelapan, fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Baik, itu dia yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.